Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kita pada pagi hari ini menyelamatkan rumah tangga. Apa Bu? Berarti nggak dibaca ya? Wah, saya berapa hari dipasang itu Pak Mus? Seminggu, baru seminggu saya duduk di masjid. Itu kan ada foto saya. Baru kali inilah tausiah dipasang foto saya. Di situ nggak dibaca rupanya. Lain kali mesti dipasang. Nggak dibaca. Apa tuh materinya Bu? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Nggak ada. Bapak-bapak? Apa Pak? Apa Pak? Mencegah rumah tangga dari perceraian. Yang buat gimana yang buat? Betul. Apa itu? Menyelamatkan. Berarti Bapak yang Bapak baca bukan masjid sini tidak? Itu materinya itu buatnya susah itu. Ini tinggal baca aja nggak mau. Bapak ini tadi mencegah Pak ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini belum kuis Pak ya. Belum kuis, nanti kalau kuis dapat hadiah. Menyelamatkan rumah tangga diambang luar biasa, diambang perceraian. Ini Bu Ibu kalau ditanya mau nggak cerai? Mau Bu? Tergantung lah Bu ya, tergantung. Kalau bapak-bapak jangan ditanya, mau aja. Karena yang menceraikan itu sebenarnya bapak-bapak, tahu ya? Karena yang boleh menceraikan itu dalam hukum sebenarnya hak itu ada kepada laki-laki, tidak ada haknya kepada perempuan. Ada Bu ya? Jangan pula ceraikan aku, tak boleh. Ini terkadang minta belikan tahu ini Bapak Ibu. Yang lagi viral sekarang apa itu? Mie apa itu? Mie gacoan. Minta belikan itu, tak diberikan sama suaminya, minta cerai. Ceraikan aku, gara-gara mie gacoan. Bahasa Arabnya cerai itu apa Bapak Ibu? Ibu ada tahu apa bahasa Arabnya cerai? Menceraikan itu dalam Islam disebut apa? Talak, tolak. Kalau bahasa Arabnya tolak, orang sering mengucapkannya talak. Kalau bahasa Melayunya tolak. Pernah itu ibu-ibu asal suaminya pulang dari melaut ke rumah pinggir pantai. Asal suaminya pulang, tolakkan aku. Suaminya bingung, ada apa ini? Pulang-pulang minta tolak. Nggak dikumis. Suaminya tenang, suaminya sabar kan, nggak pernah ngomong. Dia cuma diam, nggak pernah ngomong. Dah 5 tahun berkeluarga, nggak pernah ngomong, diam aja. Kenapa Bu? Bisu. Besoknya pulang lagi dari melaut, tolakkan aku. Suami itu mikir juga, apa ini masalahnya? Dia tahan. Rupanya hari ketiga begitu juga. Karena hari ketiga itu ikan gak dapat. Waktu pergi tadi istri marah-marah. Begitu pulang disambut dengan tolakkan aku. Betul-betul ditolakkannya. Jatuhlah istrinya ke laut. Tolong. Kenapa kau minta tolong? Tapi kau tadi minta tolak 3 hari kau minta tolak. Ya kau tolakkan. Bukan itu maksudku, ceraikan aku. Itu Bapak Ibu, kalau tak mengerti, betul-betul ditolakkannya. Makanya Ibu jangan minta tolak, tak boleh. Kalau minta cerai boleh, minta tolak jangan. Nah Bapak Ibu, kira-kira di dalam agama kita
pernikahan, maka disitulah timbulnya perceraian. Rumah tangga, nanti Pak Mus ingatannya waktunya, itu tengoknya matinya, ya, dari tadi setengah malam sudah tengok, ya kan, mati kan, ya, ya kan, uang kas banyak, baterai dan nggak terganti. Nah, makanya itu bukan, itu terlalu rendah. Oh, bisa naik atas lagi. Ini Bu, nampak baterainya. Sampai kira-kira jangan sampai waktu zuhur, jam ini sudah hidup. Gimana caranya? Kalau baterainya memang, ya nanti pulang beli baterai, jangan pakai uang kas. Berapa baterai satu? 2.000 kan? 2.000 beli dan Pak tolong gantikan itu. Surga tempatnya. Surga. Jadi peduli kita Bapak Ibu, jangan kan ada pengurusnya. Apa guna pengurus itu? Duduk-duduk ada di dalam. Jangan. Ini rezeki milik kita bersama. Ganti. Pahala surga tempatnya. Selama jam itu berputar, segitulah pahala yang dia dapat. Apa ganti? Nampak bola lampu putus, belikan, Pak tolong ganti. Apa manfaatnya Bu? Kuburannya akan terang. Tengoknya lagi, kamar mandi, diambilnya sapu, tokoknya lampu, bos, pecah, digantikannya. Itu gak ada kerjaan. Oh, gak ada kerjaan. Dan Bapak Ibu, perceraian itu bisa tidak terjadi dengan catatan Bapak Ibu, di dalam pernikahan itu ada 3 yang harus dilakukan sebelum perceraian itu terjadi. Ini tak boleh Pak langsung cerai, tak boleh itu. Ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ibu mau langsung diceraikan, pasti Bapak Ibu tak mau. Apa salahku? Kan penyebab perceraian itu kan ada. Tak mungkin cerai-cerai begitu aja. Dan kita, Pak, kau laki-laki, jangan gampang kali mengucapkan kata-kata cerai. Ada sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita, tapi Allah bukan. Apa itu Bapak Ibu? Perceraian dibenarkan di dalam Islam, boleh kita lakukan, tapi Allah bukan. Murka Allah, marah Allah kalau kita mengucapkan cerai, apalagi kalau terjadi. Apa dampaknya Bapak Ibu? Itu harus bergoncang ketika ada seorang pasangan suami istri melakukan perceraian, bergoncang. Apa dampaknya Bapak Ibu kalau sudah cerai? Yang jelas yang pertama, kalau ada anak-anak, itu dampaknya luar biasa. Coba lihat Bapak Ibu, kalau orang tua sudah cerai, coba lihat anaknya. Tak ada lagi yang ngurus, tak ada lagi yang peduli, dan sibuk. Mamanya cari laki-laki lain, bapaknya cari perempuan lain. Kenapa? Anak sampai ngurus, terlantar, gelandangan, kemana-mana. Kesian kan? Korban anak-anak. Akibat apa? Perceraian. Akibat apa? Akibat emosi yang tidak bisa dikendalikan. Ibu, ini apa buku ini sebab ini ada berapa lama rumah tangga? Berapa? Bayangkan, udah 95 tahun. Berapa? Umur ibu berapa? 71. Masa rumah tangga 95 tahun? Dari mana jalannya? Berapa lama rumah tangga? 40. Masih sama kan Bu? Masih sama, tak ada perceraian. 40 tahun. Orang sekarang Bapak Ibu 50,
tahun, 6 tahun, cerai, ganti lagi. Memang begitu. Memang sengaja untuk percobaan. Masa rumah tangga untuk percobaan. Nah, rumah tangga Bapak Ibu itu sah laki-laki dan perempuan berkumpul diikat dengan pernikahan. Dan jika ada lain jenis berkumpul di satu tempat seperti suami istri, itu disebut apa? Sebut apa itu Bapak Ibu? Perempuan laki-laki kumpul kayak macam suami istri, tinggal di satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Hah? Kumpul kebo itu apa? Nah, terbiak. Bapak kok jemput kebonya di hadapan saya? Kejam Bapak ini. Tadi mencegah, sekarang dibilang saya orang kebo lagi. Betul Pak, kumpul kebo. Coba lihat kerbau itu Bapak Ibu. Ini anak-anak pernah lihat kerbau? Ini pernah. Kamu ya? Pernah. Di mana? Hah? Di mana? Di TV. Oh, saya pikir di rumah. Di TV katanya kerbau. Itu kerbau itu kan hitam kan, tanduknya panjang kan. Dia pakai tanduk itu kerbau itu. Itu namanya kumpul kebo. Nah Bapak Ibu, di dalam surah An-Nisa ayat 34 apa kata Allah? Sebelum terjadi perceraian ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama apa itu Bu? Fa'izuhunna, berikan nasihat. Nasihat dulu. Jangan langsung cerai kita, cerai. Jangan berikan nasihat. Siapa yang salah sekarang? Kalau kita menganggap istri kita salah, nasihat dia. Nasihati. Ibu nampak suami agak salah, nasihati. Boleh tak ibu nasihati suami? Hah? Kalau dia tak mau nasihati, ganti suami. Ya, tak mau dia nasihat Pak. Asal dia nasihati marah, bentak, buah. Mereng kepala istri. Sholat subuh ini deh. Allahu Akbar. Kenapa ditanya? Kenapa ibu kayak mereng? Ditampar. Itu kejam kali suami itu Pak. Ditampar. Buah. Gini bukan istri itu. Asal sholat gini juga. Kenapa ibu ini ditampar? Kasihan itu ya. Itu namanya apa? KDRT. Coba tunjuk tangan. Yang perempuan. Tunjuk tangan. Hah? Kenapa? Yang pernah KDRT siapa? Nggak berani, nggak usah. Itu yang pertama, nasihati. Dek, abang kan ini pengurus masjid. Contoh Pak ya. Tolonglah kalau keluar rumah itu pakai jilbab, pakai rok panjang, jangan kok pakai celana pendek. Ini celana pendek, celana bola. Itu yang dipakai yang keluar. Belanja ke depan itu, ke sampah, belanja, pilih ikan, sambil jongkok ini, nampaklah belakangnya. Pas pulang harus lewat, apa itu? Rezeki yang sekali. Rezeki. Astagfirullah. Nah itu gak rezeki itu Pak, sengaja. Yang pertama rezeki, yang kedua dosa. Nah, makanya kalau nampak itu palingkan muka kita. Astagfirullah. Jalan. Insya Allah nabrak yang listrik. Nasihati. Kira-kira ibu kalau nasihati sama suami, kalau tidak mau mendengarkan nasihat suami, apa itu? Apalagi itu nasihat yang baik, itu namanya perempuan yang tidak taat kepada suami. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan suami itu menceraikan perempuan. Kenapa? Dinasihati tak mau. Kalau kau ngumpul-ngumpul tempat orang itu, janganlah menceritakan tentang aib keluarga kita. Kenapa menceritakan? Biar dia masuk hati pula.
Emang kau suami apa kau? Direndah-rendahkannya buat suaminya, diceritakannya aib suaminya kepada orang lain. Ini perempuan yang bisa menyebabkan perceraian. Jadi yang pertama itu Bapak, nasihat dulu, dinasihati, udah, dinasihati juga tidak berubah, baru masuk yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madaji. Apa itu yang kedua? Yang pertama tadi kan nasihat, tak mempan, badal. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan dari tempat tidur. Nah, istilahnya apa itu? Oh, yang bilang itu sering itu berarti. Nah, sering oh, pisah ranjang. Misalnya tidurnya dipisah. Istri di dapur, suami di bawah meja, tidurnya pisah. Tak boleh sama Pak ya. Biar apa? Biar istri itu katanya diberikan dulu sanksi. Mana tahu ada keinginan istri itu mendekati suami. Sadar dia, kenapa aku dipisahkan dari tempat tidur? Berpikir ya apa salahku? Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu maksudnya dipisahkan ranjang itu dimaksud supaya istri itu dia, apa salahku suami tak mau tidur denganku? Kenapa dia tidur kok jauh-jauh? Ada lagi suami Bapak Ibu, dipisahkannya istrinya, tak mau tidur sama istrinya, malahan tidur rumah sebelah. Tak boleh. Rumah sebelah Pak, rumah sebelah itu janda. Tak boleh, dosa. Udah, itu yang kedua. Yang pertama nasihati, yang kedua pisah ranjang atau pisahkan tempat tidur. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Sebelum perceraian itu, kalau sudah dinasihati tak mempan, pisah ranjang juga tidak ada yang membuat sadar, masuk yang ketiga. Apa? Perwalian? Bukan. Apa yang ketiga? Fadribuhunna, pukul. Boleh ini suami ini pukul istri, boleh. Ambil kayu. Tahu kayu? Diambilnya kayu, diambilnya kampak, dibelahnya. Bukan untuk pukul istri, anak salah arti. Belum sampai ke sana. Ini berikan Ustaz, kayu balok maksudnya. Ambil umpamanya entah sapu, satu biji yang kecil itu. Pukulkan ke istrinya. Kau yang disayati tak bisa. Udah dipisahkan pun tak sadar loh. Wah, langsung mati. Penjara. Makanya kalau memukul itu artinya apa Bapak Ibu? Memukul itu bukan menyakiti tubuhnya, bukan sampai cacat, tak boleh. Mukul itu istilahnya mukul dengan penuh kasih sayang, dengan kasih sayang. Dipukul dia sikit aja, rupanya istrinya emosian. Wah, bang pukul ya, aku laporkan pada polisi. 8 tahun penjara. KDRT. Ada tuh istri tak senang dia dipukul, lapor dia KDRT. Yang dilaporkan itu suami sendiri tuh, yang sudah 10 tahun yang memberi dia nafkah. Dilaporkannya. Ini saya pikir bukan istri, bukan orang yang Bapak Ibu, orang yang selama hari ini ia memberikan dia nafkah, dilaporkannya. Ya Allah Tuhanku, apakah ini manusia namanya? Sekarang lagi Bapak Ibu, semalam kan hari guru. Berapa banyak Bapak Ibu guru yang masuk penjara gara-gara apa?
dilaporkan sama orang tuanya. Ini bukan orang tua ini. Kalau tak mau anaknya disentuh, kalau tak mau anaknya diatur, didik sendiri, tak usah disekolahkan. Banyak kali orang guru-guru. Kenapa? Kasihan. Berapa gaji guru itu ya? Di penjara lagi Pak. Biar kemarin ya, anak-anak orang tua melaporkan guru karena anaknya tak terima disuruh sholat. Ya Tuhanku. Ada yang dilaporkan Pak, masuk penjara gurunya. Minta apa damai, uang damainya berapa? 50 juta. Jadi mana guru itu dapat 50 juta Pak? Kan meras sudah. Kalau tak masuk penjara, dia lebih milih masuk penjara. Enggak ada uangnya. Mungkin dia masuk penjara itu mungkin orang apa? Mungkin orang simpati sama dia kan? Simpati sama dia. Itu orang tua apa itu Bapak Ibu? Masa anaknya disuruh sholat sama gurunya, anaknya marah tak terima, laporkan sama bapaknya. Bapaknya lapor sama polisi, masuk penjara guru. Ya Allah Tuhanku. Jadi Bapak Ibu harus kerjasama lah, ya kan? Kalau mau anak kita dididik, ya biarkan mereka yang mendidik. Tak ada itu sekolah itu yang mencelakakan anak kita. Sumber yang pertama itu datang masalah itu Bapak Ibu. Terkadang apa? Anak kita itu terkadang yang buat masalah di sekolah. Nah, kok dari itu sekolah pula Bu ya? Nah, masalah pukul tadi. Jadi yang pertama nasihati. Yang kedua bisa. Yang ketiga pukul. Pukul dalam arti bukan untuk menyakiti. Pukul dalam arti bukan untuk dia membuat dia menderita, tapi pukul untuk membuat dia menjadi sadar. Pukullah dengan kasih sayang. Tapi tak jadi. Diancam aja. Belum lagi kena. Menjerit dia. Belum kena. Tetangga itu dari ujung berkali itu semua heboh. Siapa itu menjerit? Kenapa kau menjerit? Aku ditampar suamiku. Padahal tak jadi. Baru gini aja. Udah menjerit guling-guling sampai ke pasar. Contoh Pak Mus, istrinya lagi buat ini bandrek. Kau ya gak bisa dinasihati, gak bisa dipisah aja, gak bisa. Boleh istrinya sampai ke dalam kepala. Contoh Pak Mus, kenapa Pak Mus yang tahu saya? Pak dokter bilang dipegangnya jarum suntik. Kau ini saya tidak bisa hanya ku suntik kok ya. Menjadi guling-guling sampai ke rumah yang baru sekarang. Di mana itu Pak? Biji, sampai biji, pada yang guling-guling sampai biji. Rupanya alasan aja mau pindah rumah di sana. Itu Pak. Kalau sudah terjadi perceraian, udah tak bisa yang tiga ini, barulah jalan terakhir. Apa itu? Cerai. Cerai ini Bapak Ibu memang tidak diinginkan. Tapi kalau memang harus juga cerai, apa yang harus dilakukan laki-laki, apa yang harus dilakukan oleh perempuan. Aku ceraikan kau, tolak satu. Jadi perceraian itu Bapak Ibu ada 3. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Tolak 1, tolak 2 ini masih bisa apa Bu? Rujuk, masih bisa kembali. Karena tujuan tolak 1, tolak 2 ini apa? Supaya membuat dua-dua ini Bapak Ibu, baik suami, baik istri, supaya untuk introspeksi, supaya untuk menyadari apa kesalahan masing-masing. Jadi kalau rujuk nanti, supaya rumah tangga lebih baik daripada sebelumnya. Itu maksudnya. Bukan perceraian itu untuk menyiksa.
Bukan tujuan bercerai itu untuk menyakiti, bukan tujuan bercerai itu untuk menggantungkan hak masing-masing. Kan ada yang seorang perempuan diceraikan tidak, dinafkahi tidak. Kan gantung ini Pak. Dinafkahi tidak, diceraikan tidak. Ini berdosa suami seperti ini. Kan tanggung jawab suami itu memberikan nafkah. Tapi nafkah tak diberikannya, istri minta cerai, tak diceraikannya. Dosa ini suami. Katanya kewajiban. Lambat kali datang. Mau belum masak. Ya terima kasih. Mungkin habis gas saja. Ya. Ini enak ini. Teh manis campur minyak goreng. Enak ini. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu. Sampai di mana tadi? Saudara teh manis ini. Kemana Pak Musuh? Ada lagi. Kasih tahu boleh. Kalau tak saya tak baca itu mati. Ya baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa saya sampai mana? Iya. Kalau suami tidak pernah memberikan nafkah itu dua ya. Nafkah apa? Lahir dan batin. Terkadang nafkah lahir ini bisa ditahan. Terkadang nafkah batin, ini terkadang banyak membuat terjadinya perselingkuhan. Terkadang ada juga batinnya terpenuhi, lahirnya tak terpenuhi. Mau makan apa? Suami nggak bekerja, malas. Asal keluar pagi, duduk di depan, kolbak, mengkaji. Kalau keluar dia main badminton, tak apa-apa. Ya kan bagus, main badminton. Tapi jangan gara-gara main badminton tak bekerja, salah. Ini para bidan. Nggak datang ya kan, banyak kali cakap ini. Dan jadi tolak satu sama tolak dua ini masih ada peluang untuk kembali rujuk namanya. Dan kalau sudah tolak tiga, makanya Bapak Ibu, kalau kita ini Pak yang laki-laki, kalau dalam untuk menceraikan istri itu jangan langsung tolak tiga, penyesalan yang ada. Kalau bisa dulu perceraian itu seperti sinetron, ada jilid 1, jilid 2, apa jilidnya? Satu dulu, aku ceraikan kau, aku tolakkan kau, tolak 1. Jatuhlah tolak 1. Selama dalam perceraian itu Bapak Ibu kan ada masa iddah. Berapa lama Bu iddah perceraian? Berapa? 3 bulan 10 hari. Berarti berapa hari? 100 hari. Itu kalau tolak cerai ya, iddah perceraian. Jadi selama masa iddah itu, disitulah Bapak Ibu peluang untuk rujuk. Jadi habis masa iddah tak boleh lagi rujuk. Hati-hati. Jadi selama 100 hari tadi, selama 100 hari tadi, disitulah masa peluang suami istri tadi untuk memperbaiki diri. Siapa yang salah, siapa yang benar, dua-duanya sadar. Datanglah suami tadi, aku mau rujuk sama kamu. Istri pun, aku juga bangga. Akhirnya mereka kembali, tak perlu nikah lagi. Ini jangan sikit-sikit nikah. Nikah yang kemarin aja masih hutang, belum lunas nikah tukang wajana, nikah lagi. Ya Bu ya, nikah itu bayar Pak. Ngurus buku nikah itu, daftar itu bayar. Saya 2 kali nikah, bayar Pak.
Ini lagi rencana ketiga. Bayar lagi nggak jadi, nggak ada duitnya. Bayar bu, nikah itu kan nggak bayar. Ini jadi nggak ada nikah bu ya. Rujuk itu cukup mengucapkan. Ada dua cara rujuk. Dengan ucapan aku rujuk kepadamu, atau dengan perbuatan. Nah, itu cara rujuk Pak ya. Dengan ucapan boleh, dengan perbuatan boleh. Ini cara rujuk, cara kembali dalam tolak satu, dalam masa tolak dua. Caranya rujuk. Nah kalau sudah sampai tolak tiga, ini makanya Bapak Ibu, kita laki-laki kalau menceraikan itu, makanya perceraian itu tidak sah kalau dia dalam keadaan emosi. Nggak sah itu Pak. Kan bertengkar nih suami istri, bertengkar, aku ceraikan kau. Begitu dia lama-lama, nggak sadar, betul nggak sadar, kena emosi, itu nggak sah. Nggak sah perceraian. Tapi kalau dia emosi, tapi yang dia ucapkan itu sadar, itu sah. Sah. Emosi dia, tapi dia masih sadar. Aku ceraikan kau, cerai. Tapi kalau dia emosi, tak sadar dia. Udah seminggu baru dia Allah Tuhanku, lagi minum bandrek sama bubur. Baru dia sadar. Kena makan di situ, kena gratis itu sadarnya. Kalau bayar nggak sadar. Nah, jadi Bapak Ibu, usahakan dulu kalau mau cerai itu jangan langsung tolak tiga, ya Pak ya. Sekolah satu dulu, ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau sudah tolak tiga, nah ini kalau sudah tolak tiga, tidak ada iddah. Iddah itu Bapak Ibu, kalau perempuan ini kalau dia mau kawin lagi, ya begitu habis iddah perceraian, baru dia boleh nikah. Nikah dengan siapa Bu? Bukan dengan suaminya. Nikah dulu dengan orang lain. Dan tidak boleh dipaksa perceraian itu supaya kita bisa balik lagi kepada istri kita. Nggak boleh Pak. Kita rekayasa nggak boleh Pak. Nanti dicarinya orang, diupahkannya orang, biar aku biayai semua. Mau nikah sama istriku, tapi kau jangan macam-macam. Udah mau nikah kan kau ceraikan biar aku bisa balik. Tak boleh. Tak boleh Bapak Ibu, itu namanya rekayasa, dibuat-buat. Tak boleh. Allah tidak terima itu. Istri itu dia nikah dengan orang lain, memang saling menyukai. Ternyata Bapak Ibu, istri kita ini dia nikah dengan laki-laki ini, ternyata laki-laki itu lebih ganteng, lebih kaya, lebih apa dari suaminya yang pertama tadi, yang suka ada pukul-pukul tadi ya. Yang pukul-pukul ini tukang beca. Dapat dia suami yang baru, bosnya tukang beca. Bosnya. Yang tadi kan tukang beca, bawa beca. Ini dapat bosnya. Ada 500 becanya, dia lah bosnya. Rupanya cocok pula Pak, nyambung. Rupanya istri suami ini sayang pula sama bininya. Tiap hari dibelikan emas. Kepancing sana. Toko apa namanya itu? Toko emasnya dipancing itu Pak, si pancing itu yang mau ke arah tembok sebelah kiri apa namanya? Ya toko emas ada namanya. Memang toko emas apa? Bapaknya kirim emosi orang. Toko emas kan ada namanya. Ini tolong bawa main racket. Udah lama gak main racket bapaknya. Menghilang aja kan. Sebab sekali-sekali nampak. Udah pindah ya. Banyak pula buah durian di sana Pak ya. Ajak kami ke sana Pak. Dengan makan durian, makan apa gitu sekali. Bawa jemaah semua.
sewakan bus 1 aja. Setuju? Setuju. Bapak ini banyak duriannya, ladangnya besar, pohonnya banyak, tapi punya orang Pak ya. Nah, mana tahu ada rezeki ingin apa? Jemaah berkah, tolong Pak Mus di koordinator dunia cari dulu bus 1, Pak ini jemaah. Kemana? Pokoknya bawa aja. Cari tempat yang belum pernah didatangi manusia, bawa ke sana. Begitu sampai sana tinggalkan pulang. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, itulah cara menyelamatkan rumah tangga di ambang perceraian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rumah tangga ini tak mungkin berjalan dengan mulus. Pasti ada masalah yang kita hadapi. Saya Bapak Ibu jangan dianggap Ustaz itu gak punya masalah dalam rumah tangga. Ada. Cuma terkadang caranya penyelesaiannya itu berbeda. Kalau mungkin orang-orang awam yang tidak punya ilmu, itu kalau ada masalah rumah tangga, itu satu gak tahu semua. Jabak-jabakannya atau jabak-jabakanmu, kalau suami istri berantem itu jabak-jabakan. Di pasar itu, di pasar terkadang di gede, di tempat ramai itu yang salah. Kalau Ustaz, kalau dia jambak-jambakan itu di rumah dan beritanya nggak sampai keluar, gitu Bu. Makanya Ustaz itu kok harmonis saja, padahal baru berantem jadi itu. Kalau nampak Ustaz naik kereta, tapi bukan saya manusia. Naik kereta, peluk-pelukan, kepalanya disandarkan ke bahu suami ini, itu baru berantem itu. Ya, baru berantem itu. Jadi makanya kalau ibu nampak orang naik kereta, peluk-pelukan gini, disandarkannya, atau lagi naik kereta, istrinya digendongnya, naik kereta istri digendongnya, itu bukan karena mesra, sakit. Bininya sakit, gak bisa jalan. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak mungkin Bapak Ibu dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi sebaik-baik masalah itu dalam Islam itulah tadi, duduk bersama, selesaikan, jangan langsung ke perceraian. Kenapa Bapak Ibu? Gak kesian ini, anak masih bayi, ya kan Bu? Nafkah dia kayak mana? Terkadang kalau orang sudah cerai Bu, itu terkadang ada timbul dendam Pak. Dendam, terakhir apa? Suami yang biasanya dia mengasihkan hak dan kewajibannya kepada anak dan istrinya, karena perceraian tadi, karena ada masalah tidak bisa diselesaikan, timbul dendam. Akhirnya apa? Tak mau memberikan nafkah. Salah. Dalam tolak 1, tolak 2, nafkah itu tetap wajib diberikan oleh suami. Tempat tinggalnya disediakan, nafkahnya yang tak boleh itu cuma nafkah batin. Nafkah lahir tetap diberi Pak. Kalau dalam perceraian tolak 1, tolak 2. Tapi kalau sudah tolak 3, tidak ada lagi nafkah. Cuma hanya berikan tempat tinggal, boleh. Dia masih tinggal dalam rumah kita masih boleh. Masih boleh dia tinggal sama, masih boleh. Tapi tidak boleh yang namanya memberikan nafkah batin, tidak boleh karena itu perceraian. Makanya Bapak Ibu, kalau terjadi perceraian itu suami istri tolak 1, tolak 2, kalau sudah pindah rumah atau salah satunya keluar dari rumah, itu udah besar kesalahan rumah, payah untuk kembali. Tapi kalau masih satu rumah, makanya Bapak Ibu kalau tolak 1, tolak 2 ini, beritanya kalau bisa jangan sampai seluruh orang tahu. Coba dulu diredam. Dalam masa indah itu coba perbaiki diri. Perbaiki diri, sadar. Aku deh mau rujuk sama kamu. Gimana? Aku kan juga mau Bang. Selama harinya aku pikir emang gak enak bang kita sendiri. Tidur biasanya berdua, ini sendiri.
memang tenan. Aku pun mau juga rujuk, terakhir rujuklah. Tidak ada pernikahan. Nah, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya perceraian itu memang halal, memang boleh, memang dibenarkan, tapi Allah murka. Ada 3 yang tidak boleh kita main-mainkan. Ada 3 yang tidak boleh kita bercandakan. Yang pertama, nikah. Aku nikah sama kau ya, tak boleh Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak nampak perempuan, aku nikah sama kau ya, datang perempuan tuh, aku bermau. Jadi itu Pak. Jadi. Kan yang boleh main-mainkan nikah itu. Yang kedua, cerai. Tak boleh dimain-mainkan. Aku ceraikan kau ya. Iya katanya, jadi Pak. Gak boleh. Yang ketiga apa Bu? Rujuk. Rujuk ini gak boleh dimain-mainkan. Kalau dia bilangnya serius, aku rujuk sama kau. Iya, jadi. Nah, jadi itu rujuk.